Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil qail fi muhkami tanzilihi wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Huwallazi khalaqakum min tinin tsumma qada'a ajalan wa ajalun musamman 'indahu tsumma antum tamtarun. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad ibn Abdillah al-qaimi bi huquqillahi ma daqat illa wa farajaha Allah. Allahumma aslih ummata Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa farijan ummati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam warham ummata Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wanshur wahfaz ayyid nahdatal watan fil alamin bihaqqi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Amma ba'd. Hadratil mukarramin, ikhwan fillah, para bapak tuan guru yang berkesempatan hadir, kita doakan beliau mudah-mudahan dalam keadaan sehat walafiat fi taatillah, senantiasa mendapatkan kesehatan dari Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Dan ini Bapak Kepala Desa sani pebaos Pengamong Kerama yang sama-sama kita hormati dan muliakan. Dan para asatidz, para sesepuh agama, para tokoh masyarakat, musyai'in, musyai'at, segenap keluarga, jamaah barisan Hizbullah Nadatul Wathon, baik dari pimpinan-pimpinan pusat yang hadir di tempat ini, sampai ketua-ketua pusku dan seluruh anggota yang kami banggakan, musyai'in, musyai'at, para pengantar jenazah, hafizani wa iyyakumullah. Alhamdulillah wa syukurillah. Syukur kita meskipun dalam suasana duka di dalam kesempatan ini, mudah-mudahan dengan banyaknya kita yang hadir di tempat ini yang senantiasa mendukung dengan doa berpulangnya ke rahmatullah orang tua kita bersama para anggota yang lain pada hari ini. Kalau tidak salah tadi menyusul ada peringkat jurang tinggi, sehingga jumlah anggota barisan yang meninggal pada hari ini tidak kurang 6 anggota. Melalui kesempatan ini mudah-mudahan syamil doa kita semua yang kita niatkan kepada seluruh keluarga masyarakat dan terkhusus anggota barisan Hizbullah yang meninggal pada hari ini, lebih-lebih hari Jumat. Mudah-mudahan janji Allah Subhanahu wa taala melalui lisan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan juga para ulama, bagaimana kemuliaan orang yang meninggal dunia kembali ke haribaan bersama Allah pada hari Jumat. Dimudahkan segala urusan barzakhnya, kemudian dibebaskan dari pertanyaan mungkar wa nakir, sehingga orang yang dibebaskan dari pertanyaan mungkar wa nakir la yu'adzabun, dasar ulama, tentunya tidak akan diazab oleh Allah Subhanahu wa taala. Niki membuktikan juga bagaimana janji Allah Subhanahu wa taala, walaqad ji'tumuna furada kama khalaqnakum awwala marrah. Sungguh kalian akan mendatangi kami, kata Allah, satu persatu. Nah, jadi wana mara'atul niki kama khalaqnakum awwala marrah, ketika sama seperti kami mengeluarkan kalian dari perut ibu kalian, keluar kalian masing-masing satu persatu juga. Di awal pertamanya kita sukul dunia ini kita, subhanallah. Itulah janji Allah Subhanahu wa taala. Namunlah kita senantiasa bersabar, terutama sebagai keluarga, dengan berpulangnya ke rahmatullah orang tua kita niki, insyaallah dengan bentuk kesabaran yang penuh, kita akan mendapatkan pahala sesuai dengan janji Allah Subhanahu wa taala. Wabasyirus sabirin alladzina idza asabatuhum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Dan karena tingkat kesabaran yang paling mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala adalah as-sabru 'indal musibah. Ketika kita sabar menerima musibah dari Allah Subhanahu wa taala. Lebih tinggi kesabaran menerima musibah ini daripada bentuk kesabaran yang lain. As-sabru 'ala tha'ah was-sabru 'ala tarkil maksiyah. Ternyata yang lebih high class, yang lebih tinggi kualitasnya adalah sabar ketika menerima musibah dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, yang udah kena musibah, sabar musibah niki yang lebih tinggi mulia
keberadaannya daripada bentuk kesabaran-kesabaran yang lain. Karena sabar di dalam menerima musibah adalah sebagai barometer dan ukuran bagaimana tingkat kualitas keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Imamul Haramain mengatakan istawan nasu fil afiyah, sama kedudukan seseorang ketika menerima kemuliaan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dewek secara pribadi yakin kita semua dementa suge, dementa berkecukupan, dementa bagus ekonomi, dementa bagus strata sosial yang perlu sami selalu kita senang. Nggih, dinarak kita senang menerima kenikmatan dan kemuliaan dari Allah Subhanahu wa taala. Wa idza nazalal bala, basan Sayyidina Haramain tabayyan. Ketika turun musibah, nah disinilah kita akan mendapatkan kelas klarifikasi dari Allah Subhanahu wa taala. Ada yang ikhlas menerima musibah, ada kadang-kadang jambatna bununa, jambatna tangkong kerengna, kelambina, sesuatu hal yang menunjukkan tidak ridho terhadap apa yang menjadi ketentuan dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, inilah bagaimana musibah seseorang akan menunjukkan bagaimana ketakwaan seseorang kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin para pengantar jenazah bizani wa iyyakumullah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berpesan dari seorang sahabat Abu Dzar Al-Ghifari ketika ada seorang sahabat meninggal dunia. Nah, lalu beliau berpesan kepada Sayyidina Abu Dzar, Nabi Malik Rasulullah, ya Abu Dzar, jaddidi safinah fa innal bahra amik. Kita perbaharuilah kapalmu Malik Rasulullah, karena sesungguhnya lautan yang akan engkau arungi, bahasan beliau, sungguh dalam, sungguh luas. Nah, artinya kehidupan tiang pelonggon ini masih panjang. Apa yang akan kita papaki di dunia ini masih jauh. Okay? Ketika nanti tiang pelonggon akan masuk di liang lahat. Ketika kita nanti bertanggung jawabkan segala apa yang kita lalui, kita hadapi di dunia ini, dan kita bertanggung jawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Saatnya ketika almarhum niki masuk di liang lahat, dan kita semua nantinya dan orang-orang yang sudah mendahulu kita, apa yang disampaikan oleh ulama bahwa demi pertama dalam kubur semua kita akan menuai penyesalan yang luar biasa. Terlepas apakah orang niki soleh, terlepas apakah niki orang yang baik, yang banyak amalnya, lebih-lebih dengan si tidak bagus hidup di dunia ini. Nabi jenazah selang si dengan si soleh, dengan si bagus, begitu banyak kebaikan yang ada terhampar di dunia ini. Kita mampu laksanakan, kita mampu lakukan, tetapi justru kita tinggalkan. Dia nyuruh kita nyesel le alam barzakh. Kebaikan-kebaikan yang bisa kita lakukan di dunia ini kita tinggalkan. Dia nyuruh kita nyesel di dunia, dia nyuruh kita nyesel di alam barzakh, di akhirat nantinya. Lebih-lebih ketika orang yang soleh, ketika orang yang maksiat, orang-orang yang banyak melalaikan kewajiban-kewajiban kepada Allah Subhanahu wa taala, sungguh penyesalan yang luar biasa akan dihadapi oleh orang-orang macam demikian. Nah, yang pernah memalik Rasulullah marah demikian. Jadi di safinah fa innal bahra amin. Ada dua hal yang mungkin sebagai penutup. Ada dua hal yang perlu kita siapkan dalam bagaimana yang akan masuk di liang lahat ini. Bagaimana kita tunas parok di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dua garis besarnya bahasa ulama, nakelasi si dua ini insyaallah kita akan selamat dunia dan akhirat. Yang pertama adalah hablum minallah. Hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Yang dikatakan oleh ulama sebagai hablum minallah ini mabniun alal musyahah. Bagaimana kewajiban ubudiyah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Namun wah selesai kewajiban kita kepada Allah, wah dinarak insyaallah segala urusan kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Wah selesai hubungan muamalah kita niki, selesai hubungan kita dengan Allah, ya kena hubungan vertikal, mabniun alal musyahah. Nah, lalu ternyata ada yang lebih berat dari niki. Bagaimana hablum minan nas yang dikatakan sebagai mabniun alal musamahah, yang mana dengan adanya hablum minan nas niki segala macam tindak tanduk yang pelungguh, segala macam hubungan muamalah, utang maupun piutang dan sebagainya, zalim menzalimi antara manusia dengan manusia yang lain. Nah, niki sesungguhnya
semuanya akan menghambat seseorang kembali kepada Allah sebelum semuanya itu terselesaikan. Contoh kecil, seorang yang mati syahid sudah dijamin bagaimana kemuliaannya di sisi Allah Subhanahu wa taala, tetapi ketika ada tanggungan utang maupun piutang yang belum terselesaikan, sesungguhnya hal ini akan menghambat seseorang yang mati syahid akan kembali rohnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah ini yang kenana hablum minan nas atau muamalah yang pelungguh. Ya kenana mabniun alal musamahah. Ketika ada seorang menzalimi saudara yang lain atau temannya yang lain, teman saling memaafkan kedua orang niki, maka di hadapan Allah masih ada kendala-kendala seseorang itu akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Dosanya belum terampuni sebelum keduanya saling memaafkan dari apa yang sudah kezaliman terjadi di antara duanya itu. Nah, mudah-mudahan ampun aja segala bentuk muamalah almarhumah niki selama hidupnya, utang maupun piutang, sila adanya terselesaikan ketika almarhumah kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalaupun ada yang belum sempat ditunaikan selama hidupnya almarhum niki, ada beban-beban, sila makin dihiwalahkan, dipindahkan kepada ahlul musuh, keluarga yang ditinggalkan. Nah, kalaupun ada misalnya salah ataupun sesuatu hal yang menjadi kekurangan almarhumah niki, sila sebagai keluarga kita maafkan almarhumah niki nggih. Sebagai sosial masyarakat, jiran tetangga, sila kita maafkan almarhumah niki sehingga almarhumah kembali kepada Allah dalam keadaan radiyah dan mardiyah di sisinya tanpa ada kendala-kendala muamalah yang akan menyangkut di dalam hubungan kehidupan almarhumah niki ketika kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Terakhir, marilah kita sama-sama melepas almarhumah dengan iringan doa, semoga seluruh rangkaian ibadahnya sejak almarhumah taklif sampai saat ini menghadap Allah Subhanahu wa taala, sekecil apapun adanya, mudah-mudahan senantiasa diterima, disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan kuburnya dijadikan sebagai raudhah min riyadil jinan. Sebaliknya segala sisip khilafnya sebesar apapun adanya sejak almarhumah taklif sampai menghadap Allah, mudah-mudahan senantiasa diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Berikut semua keluarga, sahabat, kerabat yang dimakamkan di tempat suci yang meninggal dunia sebelumnya. Allahumma fiq wal hadi ila sabilir rasyad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon kepada keluarga untuk kita dan kami mohon kepada bapak-bapak para tua guru dan bapak kepala desa untuk berkenan ke rumah duka untuk kami mengajarkan pikiran di rumah duka untuk melakukan ketenangan. Sekali lagi kepada keluarga kami silakan untuk